Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Quran surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 10 beserta terjemahannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana khuban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Wa atun nisaa sadaqatihinna nikhlah wa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan faquluhu hani'am mari'a wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah wa in anastum minhu rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fa ashhidu alaihim wa kafa billahi hasiba. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. إِنَّ
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. Sadaqallahul azim. Terjemahan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan ayat 10. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu berpangkal tolak dari satu diri dan menciptakan pasangannya daripadanya. Dan dari kedua jenis itu dikembangbiakannya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan nikmat-Nya kamu saling meminta. Dan peliharalah hubungan kasih sayang, sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Dan berikanlah harta anak yatim yang sudah dewasa kepadanya, dan janganlah kamu pertukarkan yang haram dengan yang halal. Dan jangan kamu makan harta mereka bercampur aduk dengan hartamu, sebab itu adalah dosa besar. Catatan: maksudnya mempertukarkan harta anak yatim yang haram kamu makan dengan hartamu yang halal bagimu. Dan jika kamu merasa khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap harta perempuan yatim akan termakan olehmu bila kamu mengawininya, kawin sajalah dengan perempuan lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tapi bila kamu merasa khawatir pula tidak akan dapat berlaku adil antara dua istrimu atau lebih, maka sepantasnya kamu membatasinya dengan seorang saja, atau berkencanlah dengan hamba sahayamu. Menjatuhkan pilihan untuk beristri satu itu adalah cara terdekat untuk tidak berbuat aniaya. Catatan: Allah membolehkan beristri lebih dari satu atau poligami, tapi dibatasi sebanyak-banyaknya 4 orang, dengan ketentuan mampu berlaku adil antara semua istri itu, baik dalam hal makan, minum, perumahan, giliran, dan sebagainya yang bersifat materi. Tidak boleh diadakan perbedaan antara istri yang kaya dengan yang miskin, antara bangsawan dengan bukan bangsawan. Seorang lelaki yang jelas tidak mampu menjamin diri dan hatinya untuk berlaku adil dan tidak akan mampu menepati hak-hak para istrinya jika ia berpoligami, maka tetap ia diharamkan berpoligami. Andai kata ia hanya mampu berlaku adil untuk 3 orang istri, sedangkan untuk yang keempat tidak, maka haram ia menikahi wanita yang keempat. Begitu juga bila ia hanya mampu berlaku adil untuk 2 orang istri, sedangkan untuk yang ketiga tidak, maka haram itu menikahi istri yang ketiga. Selanjutnya, bila ia hanya mampu berlaku adil untuk 1 orang istri, sedangkan untuk yang kedua tidak, maka haram pula ia menikahi istri yang kedua. Ia hanya boleh beristri seorang saja atau monogami. Yang dimaksud dengan adil di sini ialah sikap menyamakan dalam batas kemampuan lahiriah, misalnya persamaan dalam hal perumahan, pakaian, dan sebagainya. Adapun dalam hal-hal di luar kemampuan seseorang, misalnya cenderungnya hati seorang suami untuk mencintai istrinya yang muda dan cantik melebihi dari yang lain, maka dalam hal ini suami tidak dibebani supaya membagi cintanya sama rata dengan semua istrinya, asal
Istri yang lain tidak diabaikan begitu saja. Rasulullah sendiri di akhir hidup beliau lebih banyak cenderung kepada Aisyah dengan kerelaan hati dan istri beliau yang lain. Untuk ini beliau berdoa, "Ya Tuhan, kecenderungan yang ada dalam hatiku ini adalah menurut naluri yang kumiliki, dan janganlah aku disiksa terhadap hal-hal di luar ketentuan naluri yang kumiliki. Kiranya naluri cinta yang bersarang di dalam hati tidak dapat disamakan dengan benda yang dapat dibagi sama rata." Yang kedua, terhadap hamba sahaya tidak diwajibkan berlaku adil, mereka hanya berhak mendapatkan nafkah hidup sehari-hari. Terjemahan ayat keempat. Berikanlah mahar yang telah kamu ikrarkan kepada wanita yang kamu kawini sebagai pemberian pengikat cinta antara kamu berdua. Namun jika mereka berbaik hati dengan sukarela memberikan sebagiannya kepadamu, makanlah dengan segala senang hati, tiada dosanya bagimu. Ayat kelima. Dan janganlah kamu serahkan hartamu kepada orang yang masih kurang akalnya, yang dijadikan Allah sebagai landasan pokok bagi kehidupanmu. Berilah mereka biaya hidup dan pakaian dari keuntungan harta itu, dan ucapkanlah kepadanya ucapan yang baik-baik. Maksudnya harta orang yang ada di bawah kekuasaanmu, bila harta mereka diserahkan kepadanya padahal mereka belum sempurna akal, jika harta itu disia-siakannya, maka kewajiban si wali memberi nafkahnya dengan hartanya sendiri. Jadi harta yang disia-siakan itu, sekalipun hartanya sendiri, berarti harta si wali sendiri, sebab ialah yang bertanggung jawab. Yang kedua, misalnya harta ini adalah hartamu sendiri, sedang aku hanyalah penanggung jawabnya. Bila kamu telah dewasa, akan kuserahkan kepadamu. Karena itu pandai-pandailah memelihara harta dan sebagainya. Terjemahan ayat ke-6. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup usia untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cukup cerdas, serahkanlah hartanya kepadanya setelah ia dewasa. Namun janganlah kamu memakan harta anak yatim itu melebihi batas yang patut, dan jangan pula terburu-buru membelanjakannya karena takut ia keburu dewasa. Barang siapa yang mampu, hendaklah ia menahan diri untuk tidak memakan harta anak yatim itu, dan barang siapa yang miskin, boleh ia memakannya sekedar yang patut. Selanjutnya, bila kamu menyerahkan harta anak yatim itu kepadanya, adakanlah saksi atas lepasnya tanggung jawabmu terhadap mereka. Di lain pihak, cukuplah Allah sebagai pengawas. Catatan, maksudnya ajarlah anak yatim itu memperlegarkan atau memperedarkan harta dengan memberi sedikit modal. Misalnya, jika modal itu berkembang dengan baik dan memperoleh keuntungan, tandanya ia sudah cerdas. Jika si wali berlaku curang dalam mengembalikan harta anak yatim itu, sedang kecurangan itu tidak diketahui oleh hakim dan para saksi, maka dalam hal ini cukuplah Allah yang menjadi pengawas. Bagi anak yatim laki-laki dan bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat, dan bagi anak yatim perempuan pula ada pula bagian yang sama dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabat. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga tentang sedikit atau banyaknya harta itu. Bagian
itu adalah hak yang sudah ditentukan tanpa dikurangi dan tanpa pilih kasih. Bila ada kerabat-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin yang hadir pada waktu pembagian itu, santunilah mereka dengan memberi harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka ucapan yang baik. Kerabat yang dimaksud ialah kerabat yang tidak mempunyai hak warisan dari harta tersebut. Yang kedua, santunan tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah harta warisan. Orang-orang hendaklah takut kepada Allah andai kata sesudah wafatnya meninggalkan turunan yang lemah, yang mereka khawatirkan nasib mereka akan terlunta-lunta. Karena itu hendaklah mereka takwa kepada Allah dan mengucapkan kata-kata yang lemah lembut. Bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan sewenang-wenang, sebenarnya mereka memakan api sepenuh perutnya. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah kami bacakan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 1 sampai dengan 10 beserta terjemahnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.